Sejukkan hatimu bersama pewarta Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pewarta Islam akan membahas tentang anjing marah ketika Rasulullah dihina. Kekaisaran Mongol merupakan kerajaan terbesar di dunia pada abad ke-13. Pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan menghancurkan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang waktu itu dipimpin oleh Khalifah Al-Musta'sim di kota Baghdad. Ratusan ribu umat muslim dibantai pasukan Mongol. Mereka ditangkap, rumah-rumah dibakar dan diratakan. Bahkan gedung perpustakaan, termasuk Bait Al-Hikmah juga dihancurkan dan buku-bukunya dibuang ke Sungai Tigris. Akibat invasi ini, Baghdad menjadi reruntuhan. Dan peristiwa ini disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam. Kekaisaran Mongol adalah bangsa penghancur peradaban Islam, sekaligus bangsa yang ikut menyebarkan Islam. Ghazan Khan merupakan salah satu raja kekaisaran Mongol yang memeluk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan tentang kemarahan seekor anjing ketika Rasulullah SAW dihina. Suatu hari para pemuka Nasrani dan pembesar Mongol berkumpul. Salah satu dari mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat. Ketika orang itu terus-menerus menjatuhkan martabat Rasulullah, tiba-tiba anjing tersebut melompat menerkamnya dan mencakar wajahnya sebelum akhirnya diselamatkan orang-orang. Salah seorang dari mereka berkata, "Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad SAW." Ia berkata, "Bukan. Anjing itu terlalu peka. Dia mengira aku akan memukulnya." Kemudian orang itu kembali mengolok-olok Nabi. Tiba-tiba anjing pemburu tadi kembali menerkam dan menggigit kerongkongannya. Kemudian menyeret penghina Nabi itu hingga tewas seketika. Kejadian ini menjadi alasan masuknya 40 ribuan orang Mongol ke dalam Islam. Para ulama menyikapi peristiwa ini dengan dua pandangan. Pertama, hewan saja marah bila Nabi Muhammad SAW dihina. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya? Mereka berpendapat umat Islam harus lebih marah lagi dan bereaksi dengan keras. Kedua, kita adalah manusia, bukan hewan seperti anjing. Maka tidak sepantasnya kita bereaksi seperti anjing. Kita boleh marah, tetapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Allah berfirman, "Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia." Quran Surat Al-Fussilat ayat 34. Ketika berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad sering dicaci, dihina, dipukuli, dilempari batu dan kotoran, hingga hendak dibunuh. Namun, beliau bersabar dan tidak membalasnya dengan keburukan. Alhasil, satu persatu orang yang memusuhi beliau seperti Umar bin Khattab berbalik menjadi sahabat setia, persis seperti yang diungkapkan ayat di atas. Pada masa sekarang, hal ini pun terjadi. Arnold van Doorn, seorang politikus Belanda yang anti-Islam, dulunya gemar menghina Nabi Muhammad lewat filmnya berjudul Fitnah. Setelah berdiskusi dengan umat Islam dan mempelajari kisah Nabi Muhammad, ia pun memeluk Islam dan langsung pergi mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Dia meminta maaf di depan makam Rasulullah SAW sebagai bentuk penyesalannya. Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.